Kali ini Mimin ingin share yaitu seputar Mikrotik yang seri RB750GR3. Ini ada kasusnya seperti ini ya. Ini Mikrotik ini tidak bisa di net install, bahkan pakai PXE server juga, dan hanya nyala di lampu power saja ya. Jadi untuk lampu USR tidak nyala sama sekali. Begitu juga untuk buzzernya tidak bunyi ya teman-teman. Oke, awalnya saya mengira ini Mikrotik sudah anggap mati total, tapi saya coba untuk cek untuk komponen yang penting-pentingnya seperti CPU-nya. Ini kebetulan yang 750 GR3 ini MediaTek ya. Kemudian saya juga coba cek untuk Nanya RAM-nya, NAND flash-nya, ternyata masih merespon. Kemudian saya juga lakukan testing untuk lainnya, mungkin ada yang korslet dan tidak ada masalah. Ini diakibatkan sering mati lampu sih untuk Mikrotik ini ya, karena terlalu sering mati lampu dan kebetulan sudah tidak garansi. Setelah dilakukan pengecekan secara hardware, saya mulai curiga bahwa ada masalah di penyimpanan drive-nya di IC 25Ki128 ya. Sebenarnya untuk IC 25Ki128 itu banyak serinya ya, tetapi ada ya kalau di market ada yang JPSK. Sebenarnya tidak masalah, yang penting 25Ki128 dari Winbond ya. Ini kebetulan sudah saya di sini di HP tidak kelihatan ya. Nah ini. Nah, yang akan saya lakukan adalah melakukan flashing ulang, karena kalau pakai net install ini sudah nggak mental ya, karena bootloadernya nggak berfungsi. Oke, kebetulan untuk telah dilakukan pengecekan pakai apometer untuk ininya. Nah, jika teman-teman kebetulan punya yang kasus sama atau mungkin tidak digunakan karena mungkin ada masalah, tidak bisa diinstal, bahkan MAC address-nya di Winbox tidak terbaca sama sekali. Apalagi kalau ACP ya, misalkan kalau di seri di Mikrotik kan ada yang USR, ini kebetulan USR ada tulisannya ACT. Kalau masih merespon, kemungkinan besar itu masih bisa diselamatkan ya, karena bootloadernya masih terbaca ya. Ini kebetulan hanya power ya, hanya power saja. Nah, itu permasalahannya seperti itu ya. Kebetulan ini saya bongkar karena memang tadinya dianggap mati. Tapi ternyata dari hardware sebenarnya tidak ada masalah sih. Berarti ini ada korup. Biasanya kalau sering mati korupnya korup OS ya. Tapi ini fatal. Sampai header chip CRC-nya error ya. Oke, alat yang akan saya gunakan. Sebenarnya ini saya sudah cek dulu untuk seperti headernya ya. Header dari SPI-nya, SPI NOR-nya. Nah ini ya, teman-teman ya posisinya ya, yang akan kita plus ini nih. Untuk RBGR 750 posisinya pasti sama seperti ini ya. Nah ini nih, perhatikan titiknya ya. Nah di sini di IC ini ada titik. Nah kelihatan nggak tuh? Nah, ini titik sebagai penanda ya, biar nanti teman-teman kalau ngikutin video ini tidak salah memasang CH-nya ya. Nah kebetulan saya akan menggunakan alat yang pernah saya bahas saja, tidak akan menggunakan alat yang lain walaupun ada. Nah, Legend. Kebetulan ini ada SPI ya. Nah, CH341 yang hitam ya. Ini kebetulan yang hitam. Ini dulu untuk cara rakitnya pernah saya bahas. Teman-teman tinggal ketik saja kata kunci CH341 di video saya ya, di playlist. Ini cara rakitnya. Ini yang terpenting kalau sudah dirakit seperti ini, posisinya ini nih, kelihatan nggak? Kan ada yang kabel merah satu ya, kalau kita bolak-balik di sini putih semua. Nah ini nih merah. Nah ini yang merah, ini nih yang merah posisinya di sini nih, kelihatan nggak? Nah, biar teman-teman jangan kebalik ya, kalau kebalik pasti mati total, malah tambah parah ya. Nah yang merah, kabel merahnya posisinya sama dengan yang ada titiknya, perhatikan. Nah ini ya, kelihatan nggak? Nah ini nih tuh ada titik. Jadi kalau titiknya di sini berarti merahnya di sini. Kalau titiknya di bawah, ikutin saja berarti di bawah. Tapi kalau untuk RB750GR3 sama ya. Ini jika teman-teman kebetulan untuk yang seri lain, kuncinya ada di titik ya untuk pemasangan alatnya ya. Nah, jadinya kira-kira seperti ini ya posisinya. Nah, seperti ini. Oke, kita langsung lakukan pengisian ulang. Jika teman-teman membeli yang dari online, ini harganya berbeda-beda. Ada yang 16.000 ya untuk IC-nya yang seri W25Ki128 ya. Jangan salah beli. W adalah seri Winbond ya, dari cari saja Winbond. Kalaupun bukan Winbond sebenarnya tidak jadi masalah, yang penting serinya 25Ki128. Nah ini posisinya. Oke, kita langsung ke komputer. Oke, selanjutnya eksekusinya di komputer teman-teman. Kebetulan di sini juga saya sudah siapkan untuk dump file khusus RB750GR3. Jika teman-teman nyari di Google di Yandex, ini saya
sempat nyari dulu, tidak menemukan satupun untuk dump file untuk RB7 GR3. Jadi ini saya pakai koleksi yang sendiri saja. Tujuan saya mencari dulu itu untuk membandingkan seputar headernya untuk CRC-nya ya begitu. Tapi ternyata tidak ada, dan setelah saya coba ini bisa ya. Nah, untuk aplikasi flashingnya dulu juga ini sudah pernah saya bagikan ya, sepaket lengkap seperti ini ya. Teman-teman tinggal cek lagi video-video lama saya, ketik aja kata kunci seperti ini ya. Ada 2 program yang saya rekomendasikan khusus untuk flashing mikrotik ya. Ini teman-teman, ini seperti tadi ya posisinya. Ini yang pertama, teman-teman coba setelah alatnya dimasukin jika pertama kali menggunakan CH ya. Selanjutnya teman-teman update otomatis drivernya ya. Untuk update drivernya teman-teman tidak perlu menggunakan dari CH-nya langsung. Nah, misalkan ini akan ada drivernya. Rekomendasi saya gunakan seperti IOBIT ya. IOBIT driver booster. Teman-teman tinggal googling saja. Lalu teman-teman scan ya. Nah, pastikan komputer teman-teman ada jaringan internetnya ya. Karena IOBIT ini membutuhkan koneksi internet. Begitu. Setelah alat CH dimasukkan seperti ini, update dulu drivernya ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan untuk update drivernya karena cukup mudah, teman-teman hanya perlu menjalankan IOBIT. Oke, selesai untuk masalah driver untuk CH-nya. Nah, jika teman-teman pernah menginstal lah istilahnya, mungkin pernah menemukan file seperti kan yang RB750GR3 kan pakainya IPS kan, tapi ujungnya NPK ya, NPK file. Ini tidak bisa digunakan ya karena ini tidak ada headernya ya, dan jika teman-teman jeli ukurannya juga beda ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya jika teman-teman asumsikan lah sudah memiliki dump file-nya, kemudian alatnya juga sudah dimasukkan. Selanjutnya saya tidak perlu contohkan 2, tetapi ada 2, yaitu yang CH341A yang versi 22 dan bisa teman-teman gunakan seperti Neo Programmer ya. Kita langsung buka saja untuk alatnya. Selanjutnya teman-teman coba pilih detect langsung saja, dan jika tulisannya IC not respond berarti ada kesalahan ya, ataupun capitannya belum maksimal. Oke, di sini saya tidak akan menggunakan ini USB tambahan, tapi langsung koneksi ke soketnya langsung. Kita coba detect lagi. Nah, sekarang sudah terdeteksi ya. Nah, jika teman-teman menggunakan konektor tambahan ya, ataupun kabel tambahan, ini sangat berpengaruh terutama untuk tegangannya. Jadi saran saya untuk CH-nya langsung masukkan ke port komputer langsung ya, yang paling dekat saja biar tegangannya nggak ngedrop di jalan ini. Ini sudah terbaca ya, teman-teman bisa lihat W25Ki128. Abaikan untuk JP sekian-sekiannya. Yang penting jika teman-teman ingin membeli IC-nya dan pasang sendiri, pastikan serinya Winbond 25Ki128 saja. Kita langsung select saja. Selanjutnya teman-teman bisa lakukan read dulu ya, tetapi saya tidak akan read karena di sini saya akan langsung mengisi ulang. Di sini IC-nya kosong. Caranya di sini dump file-nya kita load saja. Nah, load saja ya. Open file. Kita pilih open. Nah, sini sudah masuk ya ke sini. Lalu selanjutnya blank check. Kebetulan di sini teman-teman protect-nya aktif, blank check pakai biarkan. Write verifikasi wajib ya, karena setelah di flash harus diverifikasi. Oke, settingannya seperti ini. Saya tidak perlu menjelaskan hal-hal lainnya. Untuk perbedaan read berarti untuk membaca isi IC, lalu IC-nya jika bagus teman-teman bisa backup. Ini yang paling sering saya lakukan. Kemudian ada untuk erase berarti menghapus isi IC, teman-teman bisa dihapus, tapi kalau dihapus hati-hati jika teman-teman tidak punya backupannya. Kemudian ada blank check, kemudian ada untuk verifikasi IC ya. Oke, kita langsung program saja, pilih start. Oke, ada kesalahan, bentar kita ini pastikan biasanya akan berpengaruh. Kita coba lagi walaupun terbaca ya. Kita ulangi lagi. Kita detect ulang. Kita akan blank checknya kita hilangkan. Nah, kita coba settingan seperti ini. Kita start. Masih data buffer ya. Oh, lupa. Sorry. Belum dimasukkan dulu ini. Ini ya, belum dimasukkan dulu. Oke, kita langsung start saja. Oke, sudah melakukan proses ya. Mohon maaf jika videonya agak kepanjangan karena saya harus jelaskan teknis ataupun yang mungkin terjadi pada mikrotik teman-teman. Walaupun ini
mikrotik yang sejuta umat, tapi untuk harganya lumayan, bisa beli bakso untuk beberapa mangkok ya. Jadi kalau bisa diperbaiki sendiri lumayan kan. Apalagi kalau sudah tidak digunakan, kalau ada yang butuh nanti dijual kan lumayan gitu. Nggak tahu sekarang yang RB750 GR3 dapat berapa ya? Ada harga 900-an kali ya. Saya belum cek lagi untuk harga sekarang. Oh ya, ketika melakukan flashing, ini teman-teman tunggu saja jika agak lama ya. Karena memang seperti ini. Ini jangan pakai adaptornya, jangan dicolokin ya. Nah ini nih ada dari setrumnya. Nah dari adaptornya, aduh kadupak untung masih jalan. Nah ini adaptornya, jangan dipasang ya, nanti meledak. Nah di CH-nya ketika melakukan read, write atau verifikasi atau programming, ini nggak kelihatan ya di HP-nya. Ini ada lampunya kuning ya, nanti juga. Yang penting kalau kebaca di PC berarti normal, intinya begitu ya. Ini kebetulan IC-nya tidak diganti ya, sekali lagi tidak diganti. Karena sebelum membuat video saya sudah lakukan verifikasi dulu, ternyata IC-nya masih bisa di flash ya. Tetapi kalau misalkan tidak bisa di flash, mau tidak mau IC-nya diganti, tinggal nyari di marketplace atau teman-teman bisa suruh pasangin ke tukang elektronik untuk pasangin IC-nya. Pasti tahulah tukang elektronik. Dan yang penting teman-teman punya alat CH-nya ya. Ini legend. Alat CH ini bisa untuk TV, bisa untuk motherboard, ya legend ya. Jadi sangat berfungsi untuk perangkat elektronik ya. Nah di sini juga saya ingin jelaskan seputar UART, tapi saya tidak perlu menjelaskan lah, mungkin di konteks lain waktu. Sebenarnya ada beberapa metode ya. Kalau misalkan tidak bisa di flash, bisa menggunakan metode UART dan lain-lain. Oke, sudah selesai, teman-teman bisa lihat di layar untuk proses penulisan ulang programnya menggunakan DAM ini, dan sudah terverifikasi ya. Jika verifikasi gagal, biasanya itu memorinya sudah mulai rusak ya. Ini sudah sukses sampai verifikasi. Oke, program kita tutup. Dan di sini juga saya akan langsung cabut saja karena ini sudah selesai ya. Saya cabut seperti ini. Selanjutnya kita lakukan testing. Oke, di sini saya langsung masukkan. Sebenarnya untuk layar PC-nya teman-teman tidak perlu lihat. Yang penting ini apakah buzzernya sudah berbunyi. Di sini kita tidak perlu lakukan reset lagi ya. Setelah teman-teman kalau mau reset silahkan, tetapi alangkah baiknya teman-teman kalau misalkan berhasil lakukan update ya menggunakan IPS yang sama, yaitu Gen 649 ya. Untuk update-nya teman-teman langsung di Winbox saja. Yang penting sekarang kita normal dulu. Nah ini sebenarnya ini tidak perlu saya tidak perlu ini karena yang ini ngeblur lagi. Bentar kita. Karena kasusnya ini USR tidak nyala ya, maka otomatis budgetnya tidak ada. Oh, atau sekalian buat testing tidak masalah untuk memastikan apakah LED ethernya jalan. Nah seperti ini. Oke, powernya sudah jalan. Oke, merespon. Oke, sudah bunyi ya, ether merespon. Saya tidak perlu cek semua karena ini secara manual sempat saya cek, ini tidak ada yang korslet di ethernya. Oke, booting sudah booting ya. Nah ini berarti sudah masuk. Saya tidak perlu contohkan tampil di monitornya ya, karena ini sudah respon. Bootloadernya sudah berfungsi dan sudah stabil. Biasanya kalau ada yang gejala ethernya kadang hidup, kadang mati, hidup, mati. ACT-nya ataupun USR-nya kadang nyala, hidup, mati, nyala, hidup, mati. Nah kalau nyala, hidup, mati, nyala, hidup, mati, biasanya bootloadernya itu OS-nya ya, biasanya. Mungkin gagal upgrade biasanya. Oke, nanti mungkin saya akan demokan. Saya akan buat gagal untuk upgrade-nya ya. Terutama yang di versi 7. Saya tidak akan jelaskan sekarang ya. Karena nanti kepanjangan video ini kalau semuanya saya jelaskan dalam satu video. Karena video ini saya lebih ke cara flashing ya. Jika kebetulan teman-teman mikrotiknya seperti ini. Ketika dicolok ethernya tidak merespon, lampu ACT-nya ya. Di sini tadi teman-teman lihat ada yang hijau ya. Itu ACT ataupun USR ya. Itu tidak merespon karena hanya jalan lampu power saja. Tuh. Jadi caranya harus di flash. Oke teman-teman, itu dulu untuk video kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan coret-coret di bawah ya. Dan terima kasih.